Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan pagi GP Kris Pangkal Pinang. Bersyukur kita bisa menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, saya mau mengajak seluruh jemaat untuk kita sama-sama mendengarkan renungan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan juga kasih setia Tuhan bagi kami. Secara khusus Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam, sehingga kami boleh melewati peristirahatan kami dengan baik, dan Tuhan boleh membangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang baru, untuk kami melakukan segala aktivitas kami jemaat-Mu GP Kris Pangkal Pinang rindu bersama-sama untuk merenungkan renungan firman Tuhan, untuk boleh menjadi pedoman bagi kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani segala aktivitas kami khususnya hari ini. Berkati perenungan firman-Mu pagi ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Ada 4 ayat. Sekali lagi dari Mazmur 103 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu mendengarkan bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan di bawah perikop, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 9. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya berikan tema pengampunan yang tidak terbatas. Sekali lagi tema renungannya adalah pengampunan yang tidak terbatas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pagi kita bangun dengan satu kenyataan yang sebetulnya kita sendiri seringkali tidak menyadarinya. Bahwa ketika kita bangun, itu sebetulnya bukti bahwa kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Ketika kita bangun, itu sebetulnya bukti bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan ketika kita bangun, sebetulnya itu adalah bukti bahwa kita bisa masih berdiri di dalam anugerah Tuhan. Namun pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, jikalau kita bangun pagi ini, itu karena apa? Apakah karena kita selalu setia kepada Tuhan? Apakah karena hidup kita itu tanpa celah di hadapan Tuhan? Atau karena kita jarang gagal di dalam hidup kita? Bapak Ibu, Mazmur 103 ini menjawab kepada kita bahwa bukan karena kita baik, bukan karena kita tanpa celah atau tidak ada gagalnya maka kita senantiasa diberikan nafas hidup. Jika kita hidup hari ini, itu sebetulnya karena Allah lah yang senantiasa mengampuni kita. Dan Mazmur mengatakan kepada kita, pengampunan Allah tidak terbatas bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam bacaan Mazmur 103 ini, ada dua dimensi betapa besarnya pengampunan Allah bagi kita. Yang pertama itu Allah tidak membalas setimpal dengan dosa kita. Itu di ayat 9 dan ayat 10. Dan yang kedua, kasih setia Allah itu betul-betul tidak terukur bagi kita. Itu di ayat 11 dan ayat 12. Nah, dua bagian ini akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa Allah tidak membalas setimpal dengan dosa kita. Saya akan membacakan ulang ayat 9 dan ayat 10. Di sana dikatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ini, ada 4 klausa negatif yang diungkapkan oleh pemazmur. Dan semua klausa ini, keempat klausa ini, dimulai dengan kata tidak. Yang pertama yaitu tidak, Allah itu tidak selalu menuntut. Yang kedua, Allah itu tidak selama-lamanya mendendam. Yang ketiga yaitu Allah itu
tidak memperlakukan kita sesuai dosa kita. Dan yang keempat, Allah kita itu adalah Allah yang tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keempat pernyataan negatif ini bukan penyangkalan keadilan, tapi ini adalah penyataan belas kasihan Allah bagi kita. Yang mana belas kasihan Allah itu betul-betul melampaui penghukuman yang seharusnya saya dan Bapak Ibu terima di dalam hidup kita. Nah, mengapa Bapak Ibu kita tidak dihukum sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Ini menarik Bapak Ibu, karena jika Allah hanya bertindak berdasarkan keadilannya dan memperlakukan kita setimpal dengan pelanggaran kita, saya percaya, termasuk saya sendiri, tidak ada seorang pun dari kita hari ini akan bertahan di hadapan Tuhan. Saya percaya jika Tuhan bertindak hanya menekankan keadilannya dan membalaskan setimpal dengan kesalahan kita, maka setiap nafas yang kita hirup seharusnya sudah berhenti. Setiap kesempatan kedua seharusnya tidak akan pernah ada lagi. Dan setiap berkat yang seharusnya kita terima itu berubah menjadi penghukuman. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, oleh karena kita adalah umat perjanjian Allah, maka murka Allah bukanlah kata terakhir atas hidup kita. Alkitab mencatat murkanya hanya sesaat, tetapi kasih karunia-Nya sepanjang hidup kita. Memang betul Bapak Ibu, bahwa Allah kita adalah Allah yang menegur kita. Ia memang mendisiplin kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika Allah menegur ataupun mendisiplin kita, Ia tidak pernah sampai membinasakan umat-Nya. Allah kita adalah Allah yang bukan hakim yang menyimpan dendam. Ia bukan pribadi yang mengingat-ingat kesalahan untuk membalasnya suatu hari nanti. Dia adalah Allah yang tetap setia pada perjanjiannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita bangun pagi, itu adalah bukti bahwa Allah tidak membalas kita setimpal dengan dosa kita. Jika hari ini kita bisa memulai kembali, ingat, itu bukan karena kita layak, tapi karena Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, hal yang perlu kita renungkan di bagian ini, bahwa Allah kita tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kasih setianya tak terukur bagi kita. Saya bacakan ayat 11 dan ayat 12. Di sana dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 dan 12 ini membentuk satu kesatuan yang sangat indah. Dan pusatnya itu adalah kata hesed atau kasih setia Tuhan. Nah Bapak Ibu, hesed itu yang diterjemahkan LAI sebagai kasih setia, itu adalah komitmen Tuhan terhadap umat-Nya. Nah, menarik di dalam ayat 11 dan ayat 12 ini, ada dua metafora yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kita. Metafora yang pertama itu ada di ayatnya yang ke-11, yaitu setinggi langit di atas bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, metafora ini bagi pembaca zaman dahulu, khususnya orang Israel pada zaman Raja Daud, langit itu adalah batas tertinggi yang dapat dibayangkan oleh manusia. Nah tentu bagi kita hari ini, kita tahu bahwa jarak langit dan bumi itu tak terjangkau, tidak terukur dan tidak terhingga. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika pemazmur mengatakan setinggi langit di atas bumi, mau menunjukkan kepada kita bahwa kasih setia Allah itu betul-betul melampaui batas imajinasinya kita. Kasihnya bagi kita itu benar-benar tidak dapat diukur dengan logika kita. Karena kasihnya itu setinggi langit di atas bumi. Betul-betul besar kasih setianya bagi kita.
Nah, metafora yang kedua untuk menekankan betapa Tuhan mengasihi kita ada di ayat yang ke-12, yaitu sejauh timur dari barat. Nah, mungkin kita bertanya Bapak Ibu, kenapa pemazmur mengatakan memakai timur dari barat, bukan sejauh utara dari selatan? Karena Bapak Ibu, utara dan selatan itu memiliki titik temu di kutub. Tetapi timur dan barat itu tidak pernah memiliki titik temu. Itu sebabnya ketika pemazmur memakai metafora sejauh timur dari barat, itu berarti bahwa ketika Allah mengampuni kita, Ia tidak sekedar menunda hukuman bagi kita. Ia tidak sekedar menekan murkanya atas kita. Ia tidak sekedar melupakan kesalahan kita dalam waktu yang sementara, tidak. Tetapi Ia memisahkan kita dari dosa kita secara permanen. Ia betul-betul tidak menyimpan arsip-arsip dosa kita. Ia tidak akan memutar kembali rekaman dari semua kesalahan lama kita. Ia tidak akan mempertemukan kita lagi dengan pelanggaran yang telah Ia ampuni atas kita. Sebagaimana Mika 7 ayat 19 mengatakan, dosa kita dilemparkan ke tubir-tubir laut. Artinya apa? Pengampunan Tuhan itu betul-betul melampaui dari segala kesalahan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, dari renungan bacaan firman Tuhan pagi ini, maka pertanyaan bagi kita hari ini adalah berapa banyak di antara kita yang masih hidup di bawah bayang-bayang dosa lama? Berapa banyak di antara kita yang merasa diri tidak layak, merasa diri tidak pantas melayani Tuhan, merasa Allah masih menyimpan catatan-catatan kesalahan kita? Ingat, Mazmur 103 ini mengatakan tidak. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, pengampunan yang diberikan kepada kita adalah pengampunan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita melangkahkan kaki untuk masuk dalam hari ini, berhentilah membawa kembali apa yang sudah Tuhan buang daripada hidup kita. Berhentilah menggali kembali apa yang Tuhan telah kuburkan sedalam tubir laut. Sebelum kita melangkahkan kaki hari ini, berhentilah menghukum diri untuk dosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu dari firman Tuhan ini. Jikalau Allah kita telah menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat, mengapa kita terus mencoba mempertemukannya kembali dengan diri kita? Jika Allah telah menjauhkan dosa kita itu sejauh timur dari barat, mengapa kita masih mengingat-ingat kembali dosa yang telah ditebusnya? Karena itu Bapak Ibu sekalian, betul bahwa Allah kita seringkali menegur kita. Betul Bapak Ibu bahwa Allah kita seringkali mendisiplin kita. Bahkan menghajar kita ketika kita tidak taat. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, Ia tidak selamanya menuduh kita. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Kasih setianya setinggi langit di atas bumi. Demikian pun pelanggaran kita dijauhkan sejauh timur dari barat. Itulah sebetulnya pengampunan yang tidak terbatas. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi, di pagi yang indah ini, sebelum kita melangkahkan kaki untuk menjalani hari ini, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama dengan pemazmur berkata dalam hati kita dengan iman, pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena kita hidup oleh pengampunan yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan mengasihi kami. Pengampunan Tuhan atas kami betul-betul tidak terbatas. Dan kasih Tuhan atas kami sungguh-sungguh tak terukur bagi kami.
Karena itu Tuhan, berkatilah kami pagi ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa setiap kesalahan kami yang Tuhan telah ampuni, setiap pelanggaran dan dosa kami yang Tuhan telah tebus, kiranya semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarlah kasih Tuhan betul-betul kami rasakan di dalam hidup kami, supaya Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan, kami memiliki sukacita yang sejati, karena kami menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan telah mengampuni pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan juga anugerah-Mu serta pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang kepadanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua melalui renungan firman Tuhan pagi ini kita dikuatkan dan diberikan damai sejahtera bahwa Tuhan telah mengampuni kita dan mengasihi kita melampaui dari segala pelanggaran dan dosa kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.